Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Kamis. Ngaji Kamis sore IKADI Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'alukal ikhlas wassidqa fil qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para asatidah, bapak-bapak, tokoh, sesepuh masyarakat, bapak pengurus takmir Masjid Al-Ghafur yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, segenap panitia yang istiqomah menyelenggarakan acara ini selama beberapa tahun, mudah-mudahan senantiasa istiqomah, dan juga hadirin hadirat jamaah pengajian Bu IKADI Surabaya yang sangat saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka untuk saling menasehati, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, melalui kegiatan majelis taklim pada pagi hari ini. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di tengah sibuknya kita mengurusi aktivitas keluarga. Panjenengan masih kerso rawuh, kerso hadir pada acara ini. Ini semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita tidak ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang hina, sebagai orang-orang yang hina. Yang dimaksud apa dengan orang-orang yang hina itu? Kalau kita kembali kepada prinsip hidup material yang sering disebut oleh banyak orang dengan istilah materialisme, maka yang disebut orang itu hina apabila pangkatnya di dalam strata sosial, mungkin kekayaannya itu tidak banyak, maka mereka disebut hina. Tapi ini dalam pandangan orang-orang yang menganut paham material. Yang tidak hina itu yang populer, yang cantik, yang ganteng, yang uangnya banyak, yang terkenal. Nah, itu yang disebut mulia. Tetapi dalam pandangan agama kita, salah satu yang disebut hina itu adalah orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau ngaji. Itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai hina. Karena itu di dalam Al-Qur'an surat Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina amanu minkum darajat. Allah itu akan mengangkat manusia dari posisi hina menuju mulia
dari posisi rendah menuju posisi tinggi kalau dia mau belajar, kalau dia mau bertolabul ilmi. Nah, yang dimaksud dengan derajat pada ayat itu seperti apa? Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dikatakan di sana an-nasu alimun wa muta'allimun. Manusia itu hanya dua jenis saja. Yang pertama adalah alimun, orang yang mengajar. Dan yang kedua adalah muta'allimun, orang yang belajar. Wa ma baina dzalika hamajun la khaira fihi. Dan di antara keduanya itu maksudnya yang tidak termasuk mengajar dan yang tidak masuk dalam golongan orang yang belajar itu adalah hamajun, orang-orang yang hina, la khaira fihi, yang dia sebenarnya tidak memiliki kebaikan. Jadi begitu kita hadir ke JEKI, begitu kita hadir ke majelis-majelis taklim, selain majelis taklim itu disebut oleh Rasulullah sebagai Riyadul Jinan, taman surga, sesungguhnya kita sedang memperbaiki reputasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita sedang berusaha untuk meningkatkan levelisasi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan mau menjadi apa yang disebut oleh hadis tadi dengan istilah hamajun, orang-orang yang hina, yaitu orang yang tidak mau belajar. Hadirin hadirat jamaah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hadir melakukan kebaikan, itu tandanya Allah itu sayang sama kita, cinta sama kita. Nengeri kula panjenengan sedaya niki termasuk tiang-tiang ingkang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, itu gampang saja. Apa itu? Pada saat mana kita ini melakukan ketaatan, itu tandanya Allah cinta sama kita. Dan insya Allah kita pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita ini menjadi orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya jawabannya juga gampang, baliknya pada saat mana kita ini melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itulah kita ini sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi Mas Hanafi menyampaikan asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, pagi hari ini kami memulai hari ala fitratil Islam, di atas fitrah keislaman. Apa itu pekerjaannya? Yang ngaji nih. Jadi orang yang tidak melakukan ketaatan, tidak mungkin dia mengatakan asbahna ala fitratil Islam. Orang esok-esok wis ngelakoni maksiat, kemudian dia tidak mungkin pada saat melakukan kemaksiatan kemudian dia mengklaim asbahna ala fitratil Islam. Enggak mungkin. Kenapa? Esok jumun nih wis ngelakoni maksiat. Karena apa? Kemaksiatan itu bukan merupakan fitrahnya Islam. Tapi yang merupakan fitrah Islam
itu adalah ketaatan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mudah-mudahan membuat kita selalu semangat untuk melaksanakan pengajian. Sungguh pun pengajian itu ya kudu sabar. Nggih Bu nggih, pengajian itu harus sabar. Mas Hanafi itu menyuruh saya untuk ngisi pengajian ini sabar ya. Kenapa? Beliau minta pada saya mungkin lebih dari 5 kali, selalu jawaban saya no, ndak, dengan berbagai macam alasan. Kadang-kadang waktunya jenguk anak ke pesantren, kadang-kadang waktunya bareng dengan kegiatan dakwah yang lain, sehingga jawabannya no. Tapi dia ndak putus asa, bolak-balik ngongkoni aku ya. Jam 5 sudah SMS, ojo lali lo Ustad gitu. Rupanya ndak saya baca WA-nya, tapi dia nggak putus asa. Anak saya di SMS, aku ditelepon Mas Hanafi gitu. Ojo lali ya, aku ngerti ya. Jadi begitu. Tahukah panjenengan, kesabaran yang paling berat itu sesungguhnya bukan kesabaran pada saat kita mendapatkan musibah. Mendapat musibah itu butuh sabar, dan proses bersabar dalam mendapatkan musibah, keluar dari musibah itu berat. Tetapi tahukah panjenengan bahwa ada kesabaran yang lebih berat dari itu? Iya tahu Ustaz? Iya. Apa itu? Sabar ketika melaksanakan taat. Tahukah panjenengan di dalam Al-Quran, sabar yang terkait dengan musibah, menurut saya, setahu saya, itu cuma 1 ayatnya. Cuma 1 ayatnya. Cuma 1. Yaitu ada pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Yang kemudian akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayatnya bunyinya begitu memang. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Okay. Sabar terkait musibah itu perintahnya setahu saya cuma 1 di dalam Al-Quran itu. Tapi perintah sabar yang lain para jamaah itu ada puluhan. Tetapi perintah sabar yang jumlahnya puluhan itu tidak terkait dengan musibah. Sama dengan sakinah. Jenengan paham sakinah? Jenengan kalau ngomong sakinah bab apa sih ayo? Kawin dan nikah. Saya mau tanya kepada jenengan, Allah mengatakan sakinah, betul? Surat Ar-Rum ayat 21. Itu tentang apa? Tentang keluarga. Saya mau nanya, berapa jumlah kata sakinah dalam Al-Quran? Jumlah kata sakinah dalam Al-Quran itu jumlahnya 6, ibu-ibu sekalian. Yang 1 tentang nikah, terus yang 5 tentang apa gitu ya. Jenengan mau dijawab, temen, tentang perang, tentang mana? Gak nyongko tuh jenengan tuh, gak nyongko. Makanya ngaji itu penting. Ya, lo begitu tahu saya. Lo nek gak percaya tonton Quran nih. Jadi kata sakinah dalam Al-Quran itu ada 6. Ada 6 biji.
Yang satu tentang litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Surat Rum ayat 21. Terus yang lima tentang apa Ustadz? Nah ini kan, makanya betapa pentingnya kita ngaji ini. Kalau enggak, nanti kita ini menganggap bahwa satu-satunya sakinah itu adalah bab keluarga. Yang lima lainnya para jamaah itu tentang perang. Di antaranya ada dua sakinah yang disebut oleh Allah langsung di dalam surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Jangan tak badai lagi. Betapa pentingnya kita ini harus ngaji gitu loh. Urusan keluarga itu biasanya ada di mana Ibu? Kalau dalam Al-Qur'an. Anisa toh? Oh, cocok mek jenenge. Rumah tangga itu ada ibu-ibu. Ya kan? Sekarang jenengan saya tanya. Ya kan? Ayat yang menjelaskan tentang masalah nikah yang sering dibaca oleh Pak Pengulu, okay, yang sering dibaca oleh Pak Kiai, Pak Ustadz pada waktu ada akad nikah itu kan apa ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah. Saya mau nanya datang panjenengan, surat ini, ayat ini surat apa? Ar-Rum. Tidak di surat An-Nisa kan? Nah, jenengan paham surat Ar-Rum itu cerita tentang apa? Romawi lapo? Ya, Romawi perang sama Persia. Nah, gak masuk lagi kan? Nah, kan? Jadi perhatikan, perintah nikah itu ada di dalam surat yang secara umum bicara tentang perang. Terus maksudnya nopo nih kan gitu ya. Ustadz saya menceritakan kepada saya, itu artinya adalah sungguh ini hikmah Bu ya, hikmahnya kenapa kenapa perintah tentang nikah itu ada di dalam surat yang bercerita tentang perang. Ustadz saya mengatakan begini, itu artinya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, dia harus membangun keluarganya sekuat apa? Yaitu dia harus membangun keluarganya sekuat-kuatnya, sehingga jangankan ditimpa dengan kekurangan uang, ditimpa perang pun keluarga ini utuh. Nah, itu maksudnya. Paham maksud saya? Nah, itulah sebabnya maka pernikahan dalam Islam itu namanya mitsaqon ghalidho. Jangan sampai kita ini berumah tangga, rumah tangga kita ini usianya 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba ada rizki yang agak seret, terus keluarga ini pecah. Gara-gara apa? Uang yang biasanya kita diterima oleh istri misalnya 100.000, ini nggak jadi diterima 100.000 gara-gara ngono tok ilo pegatan. Nggak boleh, nggak begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngajari kita ketika kita bangun keluarga, ya mohon maaf ya kan, ini harus berguru kepada Pak Mustafa ini, karena beginilah ya kan, beginilah keluarga yang dibangun oleh, mohon maaf, para tentara gitu Pak ya. Istrinya sebelum dinikah begitu ya Mustafa, dipanggil dulu sama komandan, wani ditinggal nang timur-timur,
berani komandan, gitu kan? Gitu kan? Istri kita harus model gitu. Kenapa saya ngomong kok begini? Karena ada istri saya, supaya dia juga paham. Jangan sampai keluarga itu, ya kan, gara-gara punya acara kepingin wisata, terus ditinggal pengajian dulu, terus bojone gondok. Enggak ngene Islam. Tahu panjenengan berapa kali Rasulullah mengalami peperangan selama 10 tahun? Rasulullah dan para sahabat mengalami peperangan selama 10 tahun itu lebih dari 60 kali. Bojone dijak mboten. Gitu ya. Jadi keluarga yang kita bangun itu haruslah merupakan keluarga yang kokoh pondasinya, yang kuat pondasinya, yang bertahan. Seandainya kapal begitu, jangan kena ombak 2-3 meter langsung guling, enggak. Tapi ketika ada badai yang tinggi, gelombangnya itu 40 meter, dihantam, kuat. Itulah keluarga yang hendak dibangun oleh agama Islam. Gitu. Itu maksudnya. Ya kan? Termasuk tadi kita bicara tentang sabar. Jadi ibu-ibu sekalian, tahukah panjenengan bahwa sabar itu yang bicara tentang maksiat, setahu saya directly yang bicara tentang maksiat cuma satu. Tentang musibah itu cuma satu. Terus sabar-sabar yang lain itu apa enggak ada? Wadah. Berapa banyak? Banyak. Tentang apa? Sabar-sabar yang lain itu adalah tentang taat. Artinya apa? Taat terus ngono tetep sabar iku mono gak gampang. Kalau misalnya kita punya keluarga dan keluarga kita meninggal, itu kita butuh sabar, dan sabarnya ini ngempet-ngempet, gitu kan? Sabarnya ini abote setengah mati. Tahukah kita bahwa sesungguhnya ketika kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga butuh sabar, dan kesabarannya itu juga sering kali lebih besar daripada kesabaran ketika kita menerima musibah. Gitu. Makanya kalau jenengan mau hitung dalam Al-Qur'an, kata sabar yang fasbir atau wasbir itu jumlahnya lebih dari 60, Bu. Jumlahnya lebih dari 60. Dari sabar jumlahnya 60 itu satu saja terkait musibah, selebihnya itu terkait taat. Artinya apa? Ngaji istiqomah iku mono butuh sabar, dan sabarnya itu gak gampang. Istiqomah dalam agama ini bukan barang gampang. Nabi Muhammad itu kan sudah sabar, ya kan? Tapi Allah berfirman kepadanya, wasbir, sabarlah wahai Muhammad, kama sabru ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi yang digelari dengan istilah ulul azmi. Siapa itu? Nabi-nabi yang menerima cobaan-cobaan hebat. Sabaro koyo Ibrahim, begitu dia dimasukkan api tetap kalimatnya syahadat. Sabarlah kamu seperti Nuh, ratusan tahun dia berdakwah seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi. Jenengan kalau ada Ustaz Hanafi membaca, saya rekom itu anjurkan jenengan hadir ke sini, bawalah terjemahnya, supaya apa? Jenengan tahu yang dibaca oleh beliau.
Saya kalau ngajari teman-teman itu begini, saya baca Qur'annya, Anda lihat artinya, Anda lihat artinya. Saya selalu mengatakan begitu. Kenapa? Karena kalau jenengan mau menyimak artinya, luar biasa. Tahu kapan jenengan bagaimana sabarnya Nabi Nuh? Saya tak bukai kancing saya ini karena harus dipraktekkan. Nabi Nuh itu selama ratusan tahun dia berdakwah, yang diperoleh itu cuma 1, 2, 3 orang. Dan bagaimana Nabi Nuh itu mengadukan kepada Allah pada saat dia berdakwah dan tidak diterima oleh kaumnya. Kaumnya itu kalau didakwai Nabi Nuh itu begini, ini dikatakan dalam Quran. Jadi kerahnya diangkat, nutupi kuping. Ini siji ngenyek, nomor loro gak gelem nerima. Itu ada dalam surat Nuh, bukan tafsirnya, itu langsung itu artinya, letterlek. Jadi kembali lagi kepada sabar. Sabar itu seperti itu. Sabar itu seperti itu. Jadi artinya apa? Kita hadir ke masjid terus menerus butuh sabar. Kita puasa butuh sabar. Kita ngaji butuh sabar. Kita ngeling wong butuh sabar. Kita membangun keluarga supaya sakinah mawaddah warahmah butuh sabar. Kita ngingetin anak kita untuk melaksanakan perintah Allah butuh sabar. Kita cari rezeki yang halal di tengah sulitnya kita mencari rezeki yang halal, dan di tengah gampangnya mencari yang tidak halal kita harus sabar. Kita menambah ilmu harus sabar. Semuanya harus sabar. Tidak boleh gerusa-gerusu dan mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para jamaah ya. Makanya monggo sama-sama kita mohon kepada Allah supaya dalam beribadah kepadanya kita bisa sabar. Hari ini orang datang ke masjid, besok enggak, berarti enggak sabar. Hari besok orang datang ke masjid, lusa mboten, nah itu enggak sabar sudah. Enggak sabar itu bukan maknanya muring-muring. Dalam jiwanya ngomong pegel aku, ya enggak sabar. Kalau balik udah cek pegel aku gitu. Itu sudah enggak sabar namanya. Baik ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang ada di dalam judul, saya ingin menjelaskan lagi sedikit saja tentang bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memahami cara-cara atau syarat-syarat bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita kembali kepada surat Ali Imran, yaitu surat Ali Imran ayat 102, 103 dan 104. Para jamaah yang dirahmati Allah, takwa itu mutlak, wajib ada pada diri kita. Semua hal butuh takwa. Semua hal butuh takwa. Tidak ada yang tidak butuh takwa. Jenengan datang membelanjakan uangnya jenengan, butuh takwa itu. Sebab kalau jenengan tidak bertakwa dalam hal membelanjakan harta, pasti yang dibelanjain adalah yang haram, yang dibeli adalah yang haram, atau paling sedikit yang dibeli adalah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang belanja saja butuh takwa. Orang jual bagaimana? Ya butuh takwa sama. Makanya ada wailul lil mutaffifin. Ngatur istri, ngatur keluarga butuh takwa. Jadi tidak bisa Pak kita meninggalkan takwa itu. Ngatur istri itu, ini untuk para bapak, jangan lupa ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang letterlek menyebut masalah istri itu dengan kata takwa.
Jadi jenengan tidak boleh menganalogikan bahwa takwa itu adalah always about sholat, selalu tentang sholat, enggak. Tetapi bahwa takwa itu juga tentang istri. Nek ana bojone keliru dimaafkan, takwa itu namanya. Ya kan? Nek bojone gak nyopo, gak ono sebabe, kudu wani nyopo dhisik. Gimana Bapak-bapak, berani? Lah apa ngawak mulu njaluk blonjono aku kok nyopo dhisik, gengsi dong. Sing butuh sapa? Ndak begitu dalam agama Islam, ya. Jangan lupa, enggak begitu. Ndak begitu dalam Islam itu. Dalam Islam itu ya, yang dianggap dewasa, yang dianggap pemimpin, yang dianggap besar itu sing ngawiti opo ae. Opo ae. Dia harus ngawiti. Dalam hubungan suami dan istri, yang jadi pemimpin itu adalah suami. Karena itu aib bagi suami. Tak baleni mana ya Bapak-bapak sekalian? Aib bagi suami. Nek sampai gak nyopo, terus bojone sing wedok ndisiki nyopo, bagi suami harus katakan pada dirinya, ini musibah, ora oleh. Gak apik. Loh, bukankah kami yang memberi belanja? Wes seru, sapa sing gak ngerti. Tapi memang bagi pemimpin itu dalam rumah tangga, suami kan pemimpin, yang besar kan suami, yang dominan kan suami, diberi kekuasaan Allah untuk memimpin, untuk dominan, maka dia wajib mendahului, ya kan? Memang dalam rumah tangga itu begitu ibu-ibu sekalian ya. Saya kira jenengan sudah paham. Nah, ambek uang wapi luar biasa. Uang salah gede ngono sepuro. Tapi nek istrinya atau suaminya sing salah, gak usah gede-gede, cilik ae dadi masalah. Kenapa kok begitu? Pancene ono setane. Kok bisa? Iya, cek jenengan di dalam surat Al-Baqarah yang bicara tentang Harut Marut. Saya enggak tahu ayat berapa itu. Hah? 202 atau berapa kata? Nanti jenengan cek di rumah. Betapa setan di situ disebutkan kepengen memisahkan suami dan istri itu dengan berbagai cara, kalau perlu sihir. Nah, begitu. Kalau perlu sihir. Jadi kalau perlu sihir. Dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa setiap pagi jenderalnya setan yang bernama Iblis itu memanggil seluruh petugasnya dari kalangan Iblis untuk apel satu persatu. Ditanya, kamu kemana, kamu kemana, kamu kemana, kamu kemana. Di antara briefing komandan adalah nomor 1, pisahkan suami dengan istri. Hadis Pak, hadis Bu. Jadi artinya apa? Ono opo-opo iki wis jarno. Ada apa sedikit ngalah, suami ngalah, istri ngalah. Kalau sampai mereka ini mau jenenge menungso, gak kiai yo, gak ustato gitu kan, gak nabi yo, itu pasti konflik dengan keluarga, pasti. Aisyah itu kalau ndak gak seneng hati nembek nabi itu memanggil ya Muhammad, gak seneng itu sama Rasulullah. Pas gondok dia sama Rasulullah, ya Muhammad jawabannya. Aisyah itu pada jamaah. Jadi jenengan jangan kaget ya.